controlnya. Oke, 3M, mindset, money management, satu lagi apa? Method. Nah, dari ketiga itu, yang paling utama investor itu harus punya apa? Dan kira-kira terutama untuk para investor pemula ya, yang masih yang mungkin FOMO dengan sekarang kan banyak di sosial media orang-orang kayak pamer portofolionya segala macam. Tapi dari ketiga itu yang paling penting itu apa untuk para pemula? Oke, yang paling penting untuk pertama kali bagi pemula tentu saja adalah M untuk mindset. Di mana teman-teman harus memiliki mindset untuk mau belajar, mindset untuk berfokus kepada keuntungan jangka panjang, bukan jangka pendek. Mindset bukan cari cuan cepat, dan juga mindset mau berjuang dan belajar. Karena investor ketika kita pertama kali masuk ke pasar saham, belum tentu marketnya bagus, langsung cuan. Itu yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Kalau investor itu memiliki mindsetnya pengen cuan cepat, saham bukan tempatnya. Saham adalah tempat orang yang mau cuan, tapi cuannya itu melalui perjuangan, kerja keras, dan pembelajaran. Nah, oleh karena itu kalau kita mindset yang mau belajar dan berjuang, kita pasti akan mengusahakan M yang kedua dan M yang ketiga. M yang kedua adalah metode. Kita pasti mau belajar metode-metode mulai dari makroekonomi, fundamental analysis, dan teknik analisis. Plus kita mau belajar money management, bagaimana kita mengatur portofolio kita, bagaimana kita melakukan money management, diversifikasi di sektor ataupun saham-saham berbeda-beda. Nah, dari situlah kita harus disiplin juga. D-nya tadi, disiplin dengan trading plan yang telah kita atur. Either kita mau invest atau untuk trading, either kita area belinya berapa, jualnya berapa, stop lossnya berapa, harus ditentukan dari awal. Tapi Bernard sendiri pernah punya pengalaman yang loss besar gitu nggak? Sampai akhirnya kayak ada satu titik kayaknya aku nggak cocok nih main saham gitu, atau ya just moving on gitu? Ya pasti ada. Aku pernah mengalami waktu itu saham kaitannya mengenai solar energi, waktu itu mengalami kerugian yang lumayan ya. Waktu itu sahamnya di kisaran area 500-600, katanya waktu itu dengar-dengar rumornya mau ke 1000, tiba-tiba malah digoncang hingga 200 sampai ke 100. Nah, sekali lagi, kita jangan beli saham karena dengar-dengaran aja, tapi kita harus melakukan analisis. Kenapa sih kita harus beli saham ini? Kita lakukan top down analysis dan juga identifikasi laporan keuangan, plus kira-kira future-nya peluang perusahaan ini untuk berbalik arah atau revenue-nya naik atau secara keuangan lebih baik ada atau enggak. Nah, dari situ kalau memang peluangnya ada ke depannya dan secara top down analysis cukup bagus, kita bisa namanya melakukan entry dan exit point menggunakan teknik analisis. Kalau kita cuma dengar atau lihat story orang, kita ikutan beli, terus FOMO pengen beli tapi nggak tahu entry exitnya kapan, ujung-ujungnya kita bisa boncos. Nah, that's why influencer ataupun edukator itu hanya dijadikan sebagai acuan saja, referensi saja. Selebihnya untuk trading plan atau investment plan harus kita atur sendiri-sendiri, dan saham yang kita beli harus kita analisis cocok nggak sama risk profile kita, atau kita cocoknya lebih yang saham blue chips aja untuk jangka panjang, atau kita siap untuk menanggung risiko besar tapi siap memantau market secara lebih untuk melakukan trading saham. Seperti itu, Elisa. Oke. Tapi kan sekarang ini ya, walaupun tidak bisa dipungkiri juga banyak influencer saham itu ya istilahnya melakukan pom-pom saham gitu. Nah, Bernard sendiri yang aktif melakukan edukasi untuk pasar modal dan kepada para investor muda, influencer seperti apa sih yang baik gitu, yang bisa menjadi panutan bagi para kita investor pemula dalam untuk belajar mengenai pasar modal? Yes, sebenarnya influencer itu semua misinya baik ya. Misi mereka adalah membuat literasi keuangan di pasar Indonesia itu semakin baik. Tapi tentu saja yang perlu kita perhatikan dari sosok influencer itu adalah apakah yang pertama risk profile antara influencer tersebut dengan kita sama atau tidak. Misalnya influencer yang kita lihat itu dia tipenya scalper atau day trading atau yang trading cepat. Tapi kita lebih cocok investasi. Nah, kita sebaiknya boleh follow dia sebagai tahu-tahu aja ternyata ada ilmu lain, tetapi jangan ikutin sahamnya. Intinya seperti itu. Nah, setelah kita menemukan yang cocok, caranya, misalnya dia swing trading atau investasi, baru kita ikuti dia, ikutin cara analisisnya, bukan cuma ikutin stock pick-nya, baru habis itu kita bikin trading plan sendiri dan analisis sendiri, apakah saham tersebut sesuai dengan risk profile kita atau enggak. Nah, kalau influencernya itu hanya ngomongin saham doang, tapi nggak
menjelaskan reason kenapa beli saham tersebut, better teman-teman berhati-hati, lakukan analisis mendalam terlebih dahulu. Tetapi teman-teman bisa follow atau ikutin influencer yang benar-benar rajin memberikan edukasi, memberikan market update, memberikan outlook secara fundamental, outlook secara story, dan juga kira-kira technical trendnya seperti apa. Dan jangan percaya sama influencer yang menjanjikan keuntungan, karena semua investasi saham itu ada risikonya. Sehingga pembatasan risiko atau cut loss itu penting sekali atau mutlak perlu dilakukan oleh para investor. Seperti itu, Elisa. Iya, oke. Jadi intinya adalah kita ketahui dulu ya risk profile kita, gitu. Terus kita cocokkan dengan trading plan kita ke depannya seperti apa, baru kemudian kita eksekusi. Itu mau beli saham yang mana juga itu juga kita lebih percaya diri dibandingkan kita ngikutin orang lain. Nah, Betul. buat Bernard sendiri gitu. Kira-kira ini aku mau langsung kira-kira prospek 2022 ini gitu. Dengan banyaknya tahun lalu IPO yang besar-besar, terutama IPO Bukalapak, terus IPO Itratel. Kira-kira 2022 ini untuk saham-saham IPO itu seperti apa? Dan terutama nih yang kita nantikan itu sahamnya Gotoh yang diprediksi itu akan jadi the biggest IPO juga untuk teknologi, terutama perusahaan-perusahaan unicorn. Itu prospeknya seperti apa, dan kita harus sebagai investor apa yang harus diperhatikan? Oke, jadi pertama ketika kita membeli saham IPO, jangan kita memiliki mindset. Sekali lagi hilangkan mindset bahwa saham IPO itu pasti arah atau auto reject atas. Tetapi kita lihat bagaimana valuasi perusahaan tersebut ketika IPO. Dan bagaimana proyeksi pertumbuhan laporan keuangan, pertumbuhan balance sheet, pertumbuhan income ke depannya dari perusahaan tersebut. Itu yang perlu kita lihat. Kalau valuasi udah kemahalan dan upside atau pertumbuhan ke depannya so-so, bisa kita hindari. Apalagi kalau perusahaannya yang istilahnya udah mentok, industrinya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Nah, sehingga IPO yang cocok ke depannya yang teman-teman sebaiknya perhatikan apa? Yang pertama, perhatikan yang secara valuasi masih cukup murah, at least sama dengan kompetitor atau lebih murah di sektor yang sama. Yang kedua, sektornya relevan, kedepannya akan terus bertumbuh. Dan yang ketiga adalah memiliki GCG atau Good Corporate Governance yang bagus, ditopang oleh investor ataupun jajaran manajemen yang telah terbukti track record-nya selama ini. Nah, dengan 3 analisis tadi kita bisa join IPO saham tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan IPO saham Gotoh yang dinantikan? Tentu saja saya juga secara pribadi menanti-nantikan kira-kira IPO Gotoh ini akan seperti apa, akan diperdagangkan di valuasi berapa. Tapi tentu saja ketika saya masuk ke suatu saham, saya tidak hanya melihat berdasarkan hype-nya saja. Saya akan lihat bagaimana secara valuasi, mungkin untuk saham teknologi kita bisa lihat price to GMV atau lain sebagainya dari saham tersebut. Kemudian kita lihat kaitannya mengenai proyeksi pertumbuhan ke depannya, apakah valuasinya cukup mahal, tidak dibandingkan kompetitor. Kalau misalnya dia valuasinya cukup fair lah dibandingkan yang lain atau bahkan lebih murah, dan kemudian proyeksi ke depannya cukup baik, why not kita nggak ambil? Apalagi Gotoh ini merupakan salah satu startup terbesar di Indonesia dari sisi valuasi maupun dari sisi impact-nya ke masyarakat secara luas. Dan tentu saja banyak orang yang menunggu IPO Gotoh ini. Oke, nah kalau bicara soal valuasi, ini kan banyak perusahaan-perusahaan startup sekarang juga mereka masih, ya secara valuasi besar. Tapi kalau misalnya bicara soal profitability, itu juga masih tanda tanya gitu. Bahkan kayak beberapa perusahaan sebelum IPO mereka masih memiliki balance sheet yang negatif gitu, atau profitability negatif. Itu kira-kira jadi pertimbangan kita juga nggak untuk ambil saham itu? Ya, tentu saja ketika kita membeli saham yang masih belum mengalami keuntungan atau masih merugi saat ini, tentu saja kita harus perhatikan kira-kira ke depannya apakah perusahaan tersebut memiliki prospek untuk positif, dan jika positif berapa lama. Kemudian kita lihat break even dari company tersebut kira-kira di angka berapa, dan proyeksi pertumbuhan top line-nya atau revenue-nya seperti apa hingga nanti dihasilkan bottom line atau earnings yang positif.
Nah, ketika kita bisa prediksi dan kita percaya bahwa manajemennya bisa mengejar target yang telah ditetapkan tersebut, karena kita melihat track record-nya selama ini, karena kita melihat ekosistemnya, karena kita melihat keseriusan dia untuk menggarap pasar tersebut, kita bisa masuk ke saham tersebut. Tetapi jika kita lihat, yang pertama, proyeksi kedepannya kayaknya nggak make sense nih, kayaknya susah mencapai target tersebut supaya dia positif. Kemudian kita lihat, kayaknya orang-orangnya kurang kompeten ya di situ. Nah, kita bisa coba hindari. Tetapi kalau memenuhi hal yang pertama tadi, kita bisa masuk di perusahaan tersebut. Tapi sekali lagi, valuasi penting ketika IPO. Kita bandingkan dengan kompetitor, misalnya Goto. Kompetitornya mungkin bisa kita lihat seperti Alibaba, atau bisa kita lihat seperti Amazon. Kira-kira valuasi di sana berapa? Price to sales-nya, kemudian price to GMV-nya, atau gross merchandise value, atau price to TPV-nya, transaction processing value. Kita lihat parameter-parameternya. Apakah harganya cukup murah dibandingkan yang lain atau bagaimana? Itu juga menjadi pertimbangan penting ketika kita membeli saham yang baru IPO, terutama sektor teknologi. Karena potensial sektor teknologi itu emang ketika IPO banyak yang masih merugi, belum cuan. Begitu pula di luar negeri, sama. Oke, yang pasti ya kita harus rajin baca laporan keuangannya juga ya, melihat kira-kira istilahnya kita membedah jeroan dari si perusahaan tersebut, dilihat dari balance sheet-nya, dilihat dari income-nya, revenue, juga potensi revenue mereka kira-kira beberapa tahun mendatang gitu. Nah, tapi kalau misalkan melihat tahun 2022 kan masih banyak nih perusahaan-perusahaan yang akan raise funding melalui IPO. Sektor apa aja sih yang menarik untuk di tahun 2022, terutama buat perusahaan-perusahaan yang kira-kira butuh dana dari publik dan ada rencana untuk IPO? Oke, yang untuk IPO yang potensial menarik, yang pertama adalah kaitannya mengenai sektor healthcare. Sektor healthcare tentu saja kita tunggu-tunggu di tahun 2022 ini, karena mengapa? Yang pertama, isu kaitannya mengenai COVID-19 varian Delta atau Omicron yang terbaru ini semakin merajalela. Dan diperkirakan bulan Februari ini nanti puncak-puncaknya COVID-19 varian Omicron. Nah, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya, sama namanya melakukan istilahnya IPO, gencar-gencarnya untuk melakukan vaksin booster ketiga. Nah, vaksin booster ketiga ini tentu saja diperlukan berbagai macam. Diperlukan obatnya, diperlukan rumah sakitnya, dan diperlukan jarum suntiknya. Nah, emiten-emiten yang kaitannya mengenai kandungannya tadi, rumah sakitnya tadi, kemudian kaitannya mengenai jarum suntiknya, jika nanti ada yang IPO, kita bisa perhatikan. Karena proyeksinya ke depannya, kalau COVID-19 ini masih ada, ntar varian-varian baru, tentu saja kita perlu divaksin terus kan? Nah, kalau kita perlu divaksin, tentu saja 3 hal tadi, mulai dari jarum suntiknya, mulai dari rumah sakitnya, mulai dari bahan-bahan kimianya, ini akan sangat dibutuhkan. Yang kemudian yang kedua yang menarik lagi adalah kaitannya mengenai teknologi. Kita melihat saat ini weighting teknologi di IHSG masih kurang dari 5%. Padahal kita melihat di Amerika Serikat sana, di Jepang sana, weighting untuk sektor teknologi udah lebih dari 20%. Berarti Indonesia cukup ketinggalan kurang lebih 15%. Nah, ini mengapa ketinggalan? Karena emiten-emiten teknologi Indonesia banyak yang belum IPO. Kemudian yang kedua, digitalisasi di Indonesia cukup tertinggal karena demografi kita terdiri dari 17.000 pulau, yang lain lebih mungkin 1 pulau, sehingga untuk memproses digitalisasi ada sinyal internet, kemudian tower dan sebagainya itu mungkin masih sedikit lambat. Nah, akan tapi tentu saja karena COVID-19 kemarin ketika kita banyak WFH, kita banyak di rumah, kita jadi terbiasa nih sama namanya kerja dari rumah, melalui Zoom, kita biasa nonton TV kayak Netflix segala macam lewat HP dan lain sebagainya, dan penggunaan Tokopedia, Gojek dan lain sebagainya pun meningkat. Nah, oleh karena itu sektor teknologi juga menjadi cukup seksi untuk kita perhatikan. Nah, yang cukup seksi yang kita perhatikan tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah Goto. Karena Goto ini merupakan suatu emiten atau suatu perusahaan yang hampir digunakan oleh semua orang Indonesia. Dan kita melihat bahwa progresnya hingga saat ini masih cukup baik.
dan digunakan oleh Bank Indonesia di Indonesia. Sehingga sektor healthcare dan sektor teknologi bisa menjadi perhatian. Selain tentu saja yang ketiga adalah sektor komoditas, yang tidak bisa dilupakan, bahwa kita melihat krisis energi terjadi sana-sana, sehingga tentu saja sektor komoditas, kalau IPO juga mari kita perhatikan jika valuasi yang cukup murah, kemudian harga komoditasnya masih di atas, ini juga layak untuk kita pertimbangkan. Oke, kesehatan, yang kedua teknologi, yang ketiga adalah sektor komoditas. Itu sektor-sektor yang wajib kita perhatikan untuk tahun ini. Nah, bicara soal sektor-sektor itu, aku mau nanya soal sektor finansial. Dan bicara soal teknologi, finansial dan teknologi saat ini juga kita ketahui sangat berkembang. Banyak muncul bank-bank digital, banyak muncul fintech-fintech baru gitu. Yang tidak dipungkiri ini adalah efek dari I have to say this is efek blessing in disguise dari pandemi, karena banyak orang mulai beralih ke digital gitu, karena pandemi ini memaksa orang untuk lebih beralih ke teknologi. Nah, untuk bank digital, kira-kira seperti apa nih prospeknya? Karena mulai muncul masuk para pemain besar, konglomerat. Kita tahu ada Khairul Tanjung, Salim Group, bahkan ada Jerry Ong sudah dengan Bang Artonya, yang sekarang Bang Jago. Seperti apa kira-kira landscape untuk bank digital? Nah, kalau landscape bank digital ini sangat menarik ya, karena tentu saja nanti ada segmen khusus, terutama generasi milenial dan Gen Z ya, yang cukup tech savvy. Mereka akan kecenderungannya adalah malas untuk ke bank, ngantri untuk cash withdrawal, ngantri untuk melakukan transaksi ABCDE. Oleh karena itu, bank digital ini akan mampu menggarap segmen-segmen anak-anak muda yang cukup tech savvy, terutama di kota-kota besar, terutama Gen Z dan milenial. Tapi tentu saja target dari bank digital ini bukan hanya Gen Z maupun milenial, tetapi masyarakat yang di remote area yang jauh dari kantor-kantor perbankan. Sehingga literasi dan juga finansial inklusi akan semakin besar di kalangan Gen Z milenial plus di kota-kota yang remote area, yang masih unbankable istilahnya. Nah, untuk bank digital tentu saja kita pilih yang pertama yang ekosistemnya cukup kuat dan di backing oleh grup-grup besar. Contohnya apa di Indonesia? Kita contohnya adalah BBYP. BBYP ini di grup atau didukung oleh grup Aku Laku, yang mana Aku Lakunya itu belakangnya adalah N Financial, yang merupakan salah satu pemilik atau salah satu istilahnya finansial institusi terbesar dunia di China sana, Alibaba Group. Sehingga tentu saja BBYP ini udah kelihatan nih, dari sejumlah usernya dia paling banyak di angka 12,6 juta user, jauh dibandingkan bank digital lainnya. Dan juga aplikasinya pun lumayan canggih, ada gamification yang dimasukkan ke aplikasi bank digital tersebut. Dan bank digital BBYP ini juga udah memiliki digital lending, sehingga dia udah bisa mendapatkan spread pendapatan antara dari lending dan juga fundingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita tidak bisa remehkan atau pandang sebelah mata juga adalah Arto. Dia merupakan bank digital yang mengklaim sebagai bank digital pertama di Indonesia. Dan laporan keuangannya kita lihat dari kuartal-kuartal, dari kuartal 1 tahun 2021, kuartal 2, kuartal 3. Kuartal 3-nya udah positif. Potensi jika dia masih bisa sustain seperti ini, kedepannya semakin positif, ini akan menjadi hal yang positif buat Arto, walaupun secara price to book value lebih mahal daripada BBYP. Dan yang terakhir, yang sudah naik cukup tinggi, sehingga teman-teman perlu waspadai ya, karena valuasi sudah cukup mahal. Walaupun dia didorong oleh grup besar dan aplikasinya belum jadi, tapi dia akan melakukan kerjasama di mana sahamnya juga dibeli oleh beberapa bank, yaitu adalah BBHI atau Alobank. Nah, 3 bank ini bisa teman-teman perhatikan. Oke, itu menarik yang terakhir. Itu kan ada kerjasama antara bank digital dengan retail. Nah, untuk saham retail sendiri ini kira-kira prospeknya ke depan tuh gimana? Terus terutama dengan kolaborasi dengan beberapa perusahaan teknologi, apa sih yang bisa menjadi potensi untuk para perusahaan retail? Dan kalau kira-kira kita sebagai investor melihat itu peluangnya seperti apa ya? Oke, jadi kaitannya untuk perusahaan-perusahaan retail kita bisa perhatikan. Yang pertama, daya beli masyarakat Indonesia sedang meningkat cukup signifikan di tahun 2022 ini, terutama di luar Jawa yang berbasis komoditas. Karena kita melihat komoditi super cycle terjadi, harga komoditas naik cukup signifikan. Sehingga karena harga komoditas ini naik cukup signifikan, dampaknya apa? Dampaknya adalah
pengusaha-pengusaha pertambangan, orang-orang yang bekerja di sektor pertambangan, mereka mendapatkan income lebih. Kemudian yang kedua, kasus COVID-19 Indonesia cukup terkendali, sehingga mengakibatkan ekonomi udah mulai berputar, jalan-jalan udah mulai macet, kantor-kantor udah mulai penuh. Dampaknya apa? Dampaknya adalah daya beli masyarakat udah mulai meningkat. Daya beli masyarakat mulai meningkat, mereka udah mulai melakukan konsumsi. Konsumsi apa? Melakukan konsumsi mulai dari mobil, mulai dari properti untuk investasi, atau yang ketiga untuk mulai melakukan pembelanjaan barang-barang yang mereka selama pandemi mungkin mereka udah gatel nih pengen belanja, mereka belanja lewat Tokopedia tapi nggak bisa window shopping, ini mereka belanja. Nah, emiten-emiten yang perlu kita perhatikan kaitannya mengenai hal ini adalah emiten retail seperti MAPI. Sebenarnya MAPI itu udah melakukan digitalisasi juga, dia udah punya MAP Club. Hanya saja MAP Club dan juga pembelian melalui aplikasi MAP belum se-user friendly menggunakan aplikasi-aplikasi e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa mall-mall udah mulai ramai, banyak orang belanja daerah ke sana. Ini tentu saja bisa mampu menunjang performance dari MAP juga. Dan Supa Sekuritas pun menargetkan MAP di harga 1.000 per lembar sahamnya, mengingat pembukaan ekonomi yang terjadi. Nah, selain itu, MAP ini juga memiliki bank digital yang belum saya sebut tadi, yaitu PGTG yang dimiliki oleh grup yang sama, yaitu Bank Ganesha. Nah, PGTG nanti akan direct issue di harga 200 dengan standby bayarnya adalah holdingnya yaitu GSMF, sehingga tentu saja PGTG nanti kalau memang bisa bergabung dengan ekosistem MAP yang saya juga merupakan anggota dari MAP Club, ini juga menarik sekali. Nah, selain itu kita juga bisa perhatikan Era Jaya atau ERA. Karena ERA ini, dia juga seperti kita lihat bahwa ERA ini memiliki ekosistem yang cukup kuat. Kita beli handphone harus lewat ERA, mulai dari iPhone, Samsung, iPhone 13, kita beli lewat ERA, iBox, dan lain sebagainya. Dan gerai-gerainya di seluruh Indonesia, dan orang-orang juga daya belinya naik, mulai beli ERA. Dan kemarin kita melihat bahwa range market waktu itu yang punya banyak cabang udah berkolaborasi dengan Blibli. Nah, ERA ini juga potensial akan bekerja sama dengan salah satu mungkin kaitannya mengenai marketplace ya, potentially karena dia memiliki gerai yang cukup banyak di Indonesia, ribuan gerai, sehingga peluangnya untuk berkolaborasi dengan startup yang menurut saya masih perlu omnichannel, ini peluangnya cukup besar. Dan ERA ini dari Supa Sekuritas kita menargetkan di harga 800 per lembar sahamnya. Jadi untuk retail ada MAPI dan juga ERA yang kita andalkan. Bahkan Era itu kemarin baru aja membeli license dari Paris Baguette ya, toko roti terkenal Korea, dan sekarang cabangnya ada di Jakarta. Dan kayaknya kemungkinan di bawah ini dari yang komen nih, cuma aku nggak berani confirm atau enggak nih. Ini dari yang komen nih, bawah sendiri. Cuma aku no comment selama beritanya belum muncul, saya nggak berani ngomong.